Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Hidup Bahagia, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 4-5. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Sebagaimana manusia duniawi pada umumnya, para murid juga terdorong untuk menjadi unggul dan superior dibandingkan sesamanya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Jawaban Yesus barusan menunjukkan sudut pandang Tuhan yang berkebalikan dengan sudut pandang dunia, di mana untuk menjadi yang terbesar adalah dengan cara merendahkan diri. Dan yang terbesar di kerajaan surga adalah mereka yang bertobat menjadi seperti anak kecil. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Teladan hidupnya menunjukkan bahwa kesucian dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Caranya ialah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Seperti kisah seorang ibu rumah tangga yang mengalami kerajaan surga lewat satu momen perjumpaan dengan Tuhan Yesus di rumahnya. Siang itu, ibu merasa sangat kelelahan, namun tetap menguatkan dirinya untuk menyapu rumah dengan sungguh-sungguh. Hatinya berserah utuh, "Tuhan, aku lelah." Dan sekejap kemudian, hatinya dipenuhi sukacita. Ia meletakkan sapunya, lalu duduk kegirangan, bisa bertemu dan berbincang dengan Tuhan. Rahmat itu terjadi selama beberapa menit. Sesudahnya, lelah hilang berganti sujud syukur. Saudara-saudari terkasih, sejak kecil kita dituntut untuk berprestasi setinggi mungkin. Bukan hanya lebih baik daripada pencapaian kita sebelumnya, melainkan juga menjadi yang terbaik dibandingkan dengan teman-teman sebaya. Tanpa sadar, motivasi hidup manusia dibangun untuk berkompetisi dan menjadi unggul di antara sesamanya. Bahkan di dalam keluarga, persaingan juga terjadi di antara kakak adik sekandung maupun pasangan suami istri. Seperti kisah dalam sebuah keluarga yang mana pencari nafkah utama adalah istri, dan suaminya lah yang bertanggung jawab mengurus rumah dan anak-anak.
Bertukar peran gender bukanlah hal yang mudah. Saat dirundung kelelahan, baik suami maupun istri merasa tidak diurus dan menjadi korban kelalaian pasangan hidupnya. Alih-alih melakukan pertobatan pribadi dan bertindak kasih, pasangan suami istri tersebut malah saling menyalahkan dan menuntut untuk dilayani. Bagaimana keluarga ini dapat kembali hidup bahagia? Saudara-saudari terkasih, dalam firman hari ini, Tuhan Yesus berpesan agar kita melakukan pertobatan dari dosa tinggi hati dengan cara merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Firman inilah yang juga menjadi pedoman utama dalam hidup Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Sebagai biarawati muda, ia juga melaksanakan tugas dan doa harian. Harus mengatasi perasaan tersinggung, marah, rasa iri hati, dan memerangi kebosanan serta bermacam ragam godaan lahir maupun batin. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, ia lalu memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci, yakni hidup selaku seorang anak kecil yang penuh cinta dan iman kepercayaan akan Allah, dan penyerahan diri yang total dengan perasaan gembira. Demi cita-cita itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, karena cinta kasihnya yang besar kepada Allah Bapa di surga. Maka bila mana saat ini hati kita terganggu oleh konflik, kita dapat kembali hidup bahagia dengan berhenti menyalahkan dan menuntut orang lain untuk berubah. Sebaliknya, kita mengambil tanggung jawab untuk mengubah diri terlebih dahulu dan melayani kebutuhan pihak lain dengan gembira, seperti anak kecil yang bersemangat dalam mematuhi perintah orang tua dan gurunya. Maukah saya berhenti tinggi hati, merendahkan diri, dan gembira untuk melayani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar bahwa tinggi hatilah yang membuat kami mudah tersinggung oleh perilaku sesama. Bimbinglah kami untuk berhenti tinggi hati. Tuntunlah kami untuk merendahkan diri. Ajarilah kami untuk bergembira dalam melayani, seperti Santa Teresa. Kami rindu untuk mengikuti jalan salib-Mu. Terjadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.